Awalnya Pak, saya jualan di atas. Adalah sama anak saya sedang makan siang. Ya. Adalah seorang sorakan dari bawah. Maya, matilah suamimu. Sampai aku di situ Pak. Tengoklah suamiku berlebuk darah, mukanya semuanya. Diparet lah Pak, sedang dipukuli. Yang memukuli itu di atas perutnya duduk. Gitu. Tangan kanannya menencunya. Tangan kirinya menyekek suami saya Pak. Suami saya sekarang di lapas Pak. Tahan. Jadi di lapas suami ibu ya? Sakit lah dong Pak, sakit sekali rasanya. Karena biasanya suami saya yang tulang punggung. Saya Pak berharap biar selesailah persoalan ini, pulang suamiku dari sana. Yang penting pulang Bu ya, suaminya Bu ya? Iya, karena suamiku yang dipukul Pak, setelah dia sembuh ditangkaplah dia. Nah, kemudian kami tentunya melihat di sini ada hak penyelesaian bagi ketiga terdakwa ini. Siapa itu? Maya, Saripul, dan Joni. Apa haknya? Namanya RJ, Restoratif Justice, mekanisme keadilan restoratif. Ya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Bincang Lepas ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya dari tim penasihat hukum ya, dari sebuah kasus di mana? Sibolga Bang ya? Lumut, Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ya. Kasus yang mirip seperti di Sleman ya. Jadi ada seorang ibu ya bernama Ibu Maya bersama dengan kerabatnya Saripul dan suaminya Joni yang namanya. Akhirnya karena sebuah peristiwa perkelahian ya, ketiga orang ini akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, lalu lanjut sekarang dalam proses pengadilan hingga akhirnya didakwa. Padahal kalau melihat fakta-faktanya ada banyak alasan lah, latar belakang yang bertolak belakang dengan dakwaan ya, karena seharusnya Ibu Sari dan suami serta kerabatnya ini ya, harusnya mendapat keadilan yang sebenarnya, bukan seperti yang saat ini yang sekarang terjadi ya. Kebetulan hari ini kita mendapat tamu dari penasihat hukum dari Ibu Maya ya, ada Abang Salman Al-Farisi dan Muhammad Iqbal ya. Gimana Bang kasus ini ya? Awal mulanya Bang ya, kronologisnya sampai sejauh ini akhirnya kejadiannya tahun berapa atau gimana persisnya itu? Baik, terima kasih Pak. Saya ini kebetulan kantor di Jakarta. Ya. Berawal dari saya dapat telepon sebenarnya. Saya dapat telepon dari rekan sesama advokat di daerah Tapanuli Tengah, khususnya itu di Desa Lumut persisnya. Saya ditelepon, Bang, ini ada kasus menurut hemat kami ini agak janggal. Kejanggalannya di mana? Sebenarnya kejanggalan ini berawal dari proses di kepolisian. Banyak hal menurut kami ini yang harus kita bela, kata rekan kami yang di sana. Apa itu saya bilang? Ini ada seorang ibu, seorang adik iparnya membela kakaknya yang sedang berkelahi, kemudian tidak berdaya, didapati sudah terbaring di dalam got. Ketika dia bela, tiba-tiba mereka jadi tersangka. Nah, inilah awalnya kejanggalannya. Nah, saya bilang, tapi Bang, ini kasus pro bono. Apa itu kasus pro bono? Kita membela dia memang tidak dibayar. Ini hanya murni panggilan hati nurani kami. Kemudian kami menganggap ini patut untuk dibela. Kemudian saya putuskan bersama rekan saya juga Muhammad Iqbal untuk menerima penawaran menjadi pengacaranya. Nah, kemudian kami juga harus disclaimer di sini, yang kami sampaikan di sini adalah sebagai bukti itikat baik kami untuk membela dan menangani perkara dari Ibu Maya Sari Harahap,
Joni Erdinal dan Saripul. Nah, itu awalnya kenapa kami membela ini. Gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, kalau begitu berarti ini kan sudah jelas ya bahwa memang ada itikat baik ya dari kabarnya. Cuman kan saya ya, penonton dari Bincang Rumah ingin lebih jelas lah kronologis begini gambaran kasusnya ya, kejadiannya terutama ya dari awal kenapa sampai Ibu Maya ini akhirnya dalam prosesnya selanjutnya sampai ditetapkan sebagai terdakwa kan pasti ada urut-urutannya gimana? Oke. Nah, ini saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang kami temuin fakta di lapangan dan juga fakta persidangan tentunya. Karena memang kasus ini sudah bergulir di persidangan. Kebetulan kami juga hadir langsung di dalam persidangan, pemeriksaan saksi sampai hari ini, kemarin persisnya itu adalah agendanya sudah masuk ke pembelaan atau pledoi. Jadi ceritanya begini, Pak. Ada seorang laki-laki namanya Joni Erdinal. Joni Erdinal ini adalah seorang pedagang sayur di pasar tradisional di Desa Lumut namanya, Tapon Tengah. Nah, pasar tradisional di sana itu tidak seperti pasar tradisional di Jakarta atau di daerah lainnya. Di sana itu dia semacam pekan. Jadi umpamanya setiap hari Rabu hanya ada pasar di Rabu gitu kan. Jadi dia ini berdagang di emperan kaki 5, tiba-tiba ada sebuah mobil pickup memundurkan mobilnya. Pada saat itu kondisi tanah itu memang habis turun hujan. Kemudian roda bannya ini menyipratkan lumpur ke dagangannya si Joni Erdinal ini. Yang notabene ini adalah suami dari Ibu Maya Sari Harahap. Kemudian Joni menegur, kamu lihat, dalam logat sana bahasa Batak, kau lihat gak sayurku itu, bersihkan itu, kata dia. Nah, ya bang, tunggu sebentar, kata dia gitu kan. Lalu dia turun dari mobil. Fakta yang kami temukan sebenarnya tidak sesuai dengan dakwaan. Kalau di dakwaan kan disampaikan itu si Joni Erdinal menarik lengan kerah bajunya, kemudian memukul. Nah, fakta yang kami dapatkan adalah begitu dia turun dari mobil, dia langsung pukul si Joni Erdinalnya. Kemudian Joni Erdinal jatuh. Kemudian dia si Iskinaldi ini dia memeluk membawa mobil ini, kemudian terjatuh berdua di got. Di got ada got kecil di situ. Posisi Iski di atas perut dari Joni. Kemudian ada seorang perempuan inisial LD lah kita sampaikan. LD ini juga jadi saksi sebenarnya. Cuman kemarin kami nolak untuk tidak dihadirkan sebagai saksi. Dia menghimpit kaki dari belakang. Posisi dia cekek, terus dia pukul. Dia pukul, hancur ini muka, Pak. Hancur, kemudian berlumuran darah. Tiba-tiba namanya di pasar, ada teriakan. Maya, 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 suamimu mati, suamimu mati. Nah, posisi dari istri Joni ini ada di atas, Pak. Sekitar kurang lebih 50 meter something lah. Dia dengar, dia kemudian berlari beserta ada anaknya sendiri. Nah, tapi dia turun dari tangga. Kemudian pada saat dia lihat suaminya sudah dibawa sedang dipukul oleh yang namanya Iski. Berlumuran darah tidak berdaya. Dia gemetar, kemudian dia mencoba untuk melerai, tapi karena perempuan mungkin dia juga shock ya. Kemudian tidak bisa dilerai. Oke, itu peristiwanya ya. Gak lama kemudian datang namanya Saripul. Saripul ini notabene-nya adik ipar dari Joni, adiknya Maya. Dia datang, dia coba untuk melerai. Memang ada kesaksian keterangan dari si Saripul di persidangan. Dia sempat mukul memang. Tapi niat dan tujuan dia memukul itu adalah biar ini berhenti. Karena dia membabi buta. Udah hancur nih, Pak. Nah, tidak kunjung berhenti. Nah, kemudian ada lagi datang seorang anak di bawah umur. Secara KTP memang belum nyampe 17 pada saat itu. Namanya Abdul Karim. Alias Jona. Datang, dia pukul, dia tendang, yang finally ini berhenti. Kemudian dia tindakan sendiri. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana peristiwanya, begitulah peristiwa yang kami dapatkan fakta di lapangan dan fakta persidangan. Gitu. Ya, terus selanjutnya nih Bang, sampai akhirnya kan mereka lanjut ke proses hukum ya. Bagaimana tuh kronologisnya? Siapa yang melaporkan, terus gimana laporannya,
Nah, setelah kejadian tersebut, si Iski yang tadi memukul dan kemudian Joni Erdinal, Maya dan Saripul, dua-duanya mengambil langkah hukum. Iya. Untuk Iski Naldi membuka laporan polisi di Polsek Sibabangun namanya. Polsek Sibabangun. Nah, kemudian Maya juga sebenarnya sempat datang ke Polsek beserta Joni, tapi ditolak mengaku. Berarti si Maya dulu tuh Iya, datang. mereka datang ke sana juga ke Polsek Sibabangun, tapi mereka ditolak. Nggak tahu alasannya apa ya. Tapi untuk laporan Iski diterima di Polsek Sibabangun. Nah, kemudian mereka berobat, Pak. Mereka berobat ke dokter, ke puskesmas. Nah, tapi tidak langsung buka laporan, dia berobat. Karena memang luka parah ya. Yang pada akhirnya mereka buka laporan untuk Joni Erdinal, buka laporan di Polres Tapanuli Tengah. Dua-duanya ini perkara naik. Baik. Yang di Polsek dan juga di Polres. Laporannya si siapa? Eski tadi. Eski tadi. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pengakuan dari klien kami belum belum nangani di sini nih. Dua orang yang dilaporkan, ada juga namanya inisial LD perempuan yang menghimpit kaki tadi. Cuman yang jadi tersangka cuma Iski di Polres ya, Pak. Nah, sedangkan di Polsek Sibabangun, Joni Erdinal jadi tersangka, Saripul Harahap jadi tersangka, yang tadi adik iparnya, dan juga Maya, suami istri ini tersangkakan oleh Polsek Sibabangun. Nah, di situ kemudian berkas ini dibereskan oleh penyidik. Nah, kami masuk di tengah. Di sini yang tadi saya kembali lagi ke topik awal, sini masuk. Saya berangkat. Saya sudah banyak menemukan kejanggalan. Kejanggalan di mana? Pertama, konstruksi hukumnya menurut saya ini sesuai dengan apa yang di laporan polisi nggak masuk. Pasal 170 ayat 1. Dikenakannya ke pasal 170 ayat 1. Si Maya dan kedua tersangka tersebut terdakwa sekarang, Joni dan Saripul. Bisa dijelaskan. Nah, 170 itu kan dia pengeroyokan. Pengeroyokan 170 ayat 1 KUHP lama ya. Karena kan sekarang udah berlaku KUHP lama. Nasional. Sekarang udah ada KUHP nasional. Kalau di KUHP nasional itu diatur di pasal 262 ayat 1. Nah, diterapkan itu pasal pengeroyokan. Masih KUHP lama. KUHP lama. Pada saat itu memang ini di tahun 2025. Oh iya. Tahun 2025. Nah, sedangkan KUHP baru kan efektif di tanggal 2 Januari ya, 2026. Nah, kemudian saya lihat kenapa yang dikenakan pasal 170. Pemikiran saya pada saat itu, kalaupun ini mau dinaikkan, ini adalah penganiayaan sebenarnya, bukan pengeroyokan. Nah, di situ saya dapat kejanggalan. Kemudian saya coba investigasi. Ada beberapa orang yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut. Saya sebutkanlah di sini namanya ada Surya, ada namanya Reslia, dan pada saat itu berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari orang keluarga ini ada namanya Ujang Molen ya, Ujang Molen. Mereka menyampaikan bahwa yang dianiaya ini adalah Joni. Dia nggak sama sekali melakukan perlawanan. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, oh ini janggal nih Polsek. Saya coba temuin kepada saat itu kanitnya. Ya, bentar Pak, ke Abang Iqbal dulu nih, ya, Bang, biar dia melihatnya gimana nih. Ya, ini perkaranya memang agak sedikit aneh ya. Karena pertama si terdakwa yang kami bela ini yaitu Joni Erdinal, terus kemudian si Sariful dan Maya ini memang pada dasarnya berdasarkan yang disampaikan juga sama Bang Salman ya, rekan saya, ini si Joni ini dia fakta yang sebenarnya itu korban. Maya Sari ini adalah notabene-nya istri dari si Joni Erdinal. Bayangkan seorang istri yang tahu bahwa suaminya dipukul dan hampir mati, tentu pasti bereaksi. Dia itu manusiawi itu. Datang ke tempat itu teriak minta tolong, ya kan? Lalu kemudian datanglah si Sariful lakukan upaya untuk peleraian. Nah, tetapi dalam proses hukumnya ini yang menjadi aneh. Korban juga sekaligus jadi terdakwa. Nah, itu yang sekaligus terdakwa nanti nih ya. Itu yang jadi unik juga nih. Nah, coba Abang Salman yang tadi masuk ketika ngeliat ada kejanggalan si Joni yang akhirnya di polisi ya jadi tersangka. Tiga, Joni, Saripul dan Maya. Joni dan Saripul
dan Oke. Setelah dari istrinya situ, ya, iya. Maya. Nah, pada saat itu saya putuskan karena memang kembali lagi ke topik tadi, kami ini kan kantor domisili di Jakarta, Iya. Pak. Saya bentuk tim. Saat itu saya sebagai ketua tim ada saudara Iqbal dan rekan saya di sana Arifin Saleh Siregar. Karena memang ini kan harus dimonitor. Iya. Nah, udah kami dampingin sejak di penyidikan. Kemudian sampai ke penuntutan di kejaksaan. Nah, di kejaksaan sebenarnya Maya ini sudah disampaikan kondisi dia sudah hamil. Iya. Dia akan ditahan. Iya. Ditahan, Ditahan, ya? badan. Iya. Kami berjuang habis-habisan, Pak. Dengan alasan kemanusiaan ya. Orang lagi hamil mau ditahan. Saya sampaikan ke rekan saya Arifin, tolong perjuangkan. Saya coba cari cara gimana caranya. Udah, kita cari cara ya udah minta surat keterangan dokter. Padahal secara kasat mata juga ketahuan kok dia hamil. Iya. Kalau memang itu bantal pasti ketahuan juga kan. Iya. Nah, udah mereka cari waktu. Kejaksaan pada saat itu bilang, saya kasih kalian waktu sampai jam 5. Harus dapat surat keterangan dokter. Dokter mana yang mau di daerah, Pak? Ketika dia tahu ini kepentingan kejaksaan. Nah, akhirnya dengan caranya mereka berjuang, memang dapatlah satu dokter yang udah tua. Dia kasih surat keterangan bahwa ini hamil. Kita berjuang ke sana, kemudian setelah di situ, dengan perdebatan tentunya ya, akhirnya diputuskan tidak jadi ditahan badan. Dan perdebatannya dengan siapa? Dengan Tim kejaksaan. Kejaksaan. Akhirnya diputuskan menjadi tahanan kota. Bapak tahu, sorry Pak, Iya. saya mau sampaikan. Saya juga agak unik juga nih. Tahanan kota itu dikasih gelang yang ada GPS. Iya. Bapak tahu? Itu ada uang jaminannya ternyata. Dikasih uang 10 juta. Sebentar, itu kita tanya lagi. Nah, soal sampai apakah kejaksaan kan yang kan sepertinya gimana sih? Emang benar-benar pengen menahan si Maya tadi dengan kondisinya pada hamil, dengan kasusnya kayak begitu. Kalau abang lihat emang sebegitu kekehnya Kak ingin menahan itu kalau abang gambarannya. Jadi gini ya, kita ini kan orang hukum pastinya kan paham ya. Alasan seseorang itu ditahan apa sih? Yang pertama kan kalau dulu di KUHP dan di aturan lama ya, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi kembali perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Si Maya ini apa? Mau melarikan diri kemana? Kita mau lihat tidak ada unsur-unsur subjektif dan objektif yang terpenuhi sebenarnya. Tapi kami nggak tahu ya kenapa ini sampai sebegitu ngototnya untuk nggak ada keterangan gitu penjelasan dari jaksa bahwa ini harus ditahan 3 orang ini. Nggak ada Pak. Si Maya kan. Nggak ada. Cuman kami cuma dapat informasi dia harus ditahan. Gitu aja. Saya nggak tahu Pak, ini kami beranggapan ini Maya ini siapa? Apa dia teroris apa bukan? Sampai saya berpikir kayak gitu. Kok begitu nafsunya ini mereka ini mau nahan pada saat itu ya. Yang pada akhirnya dijadikan jadi status tahanan kota. Itu mungkin karena itu ya kalau saya dalam sudut pandang saya itu karena disangkakan dalam kasus pengeroyokan dengan pasal 170 itu. 170. Mungkin pertimbangan Iya. itu mungkin kali ya. Iya, pertimbangan satu. Karena siapa yang dikeroyok? Si Joni. Si yang jadi tersangka, yang satunya si Joni, Iskinya mungkin karena yang di situ yang dikeroyok kan dalam Iya. pasal 170 itu kan. Ya, jadi mungkin karena itu kali mungkin. Makanya kan kalau unsur tadi kan dikatakan ada unsur subjektif, ada objektif. Memang pasal 170 itu kan ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Memungkinkan seseorang untuk ditahan. Tapi kita nggak ke situ. Seseorang ditahan kan ada alasannya tentunya. Alasan yuridisnya yang tadi saya sampaikan. Melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi kembali perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Iya. Nah, berdasarkan dari keterangan Maya, sebenarnya dia nggak pernah, dia selalu kooperatif kok. Cuman ada ketersinggungan, Bang. Iya. Ketersinggungannya siapa? Pada saat itu polisi. Iya. Polisi ini kalau manggil si Maya ini ke pasar. Nah, yang namanya orang kampung, dia anggap ini kan ini pasar, tempat berdagang. Kenapa saya dipanggil di sini? Datang aja ke rumah. Nah, dianggap ini pembangkangan. Jadi polisi menganggap dia ini membangkang. Nah, inilah yang dikasih not bagi mereka. Ini ada potensi untuk melarikan diri atau umpamanya patut untuk ditahan. Ya. Nah, terus tadi soal pasal 170 ini menurut sudut pandang itu sudah tepat belum? Karena kan kalau dari faktanya yang tadi kita dapatkan ya, abang ceritakan sendiri gimana itu 170 lagi. Oke. Yang malah jadi tersangka kan kayak gitu. Paling kan Dolika. Apakah tepat gitu kalau ya. Penggunaan pasal ini? Kami tentunya kan
bukan karena memang subjektivitas kami membela klien membabi buta, tidak. Iya. Artinya kita juga punya referensi, punya literatur tentunya. 170 itu tidak tepat. 170 itu pengeroyokan, Bang. Iya, iya. Nah, kalau dikatakan pengeroyokan, dari peristiwa tadi yang saya sampaikan, di mana tenaga bersama? Ada unsur tenaga bersama, niat bersama. Apakah mereka memang dari awal sudah mengagendakan berniat untuk memukul namanya Izky? Iya. Kan ini perkelahian antara dua orang. Iya. Kejadian spontan, dia datang. Iya. Naluri dia yang tadi katakan Saudara Iqbal tadi, istri mana yang diam ketika melihat suaminya udah terpapar habis dipukulin? Pertanyaan saya tanya balik Abang. Seandainya, mohon maaf nih Bang, Abang lihat keluarga Abang dipukulin. Iya. Apa yang Abang lakukan? Diam? Ya pasti kita bereaksi. Naluri kita pasti ingin membela kan. Nah, kalau pengeroyokan ini kan konsekuensi ya akhirnya ya. Tapi kalau dalam pasal itu kan ada kriteria pengeroyokan. Ada kriterianya. Di situ ada dicantumkan tenaga bersama. Nah, Tenaga bersama itu adalah ada niat bersama, ada kehendak bersama, melakukan secara bersama-sama. Nah, dari tadi konstruksi hukum yang saya sampaikan, peristiwa hukumnya, kan nggak ada niat bersama. Di situ perkelahian biasa antara dua orang, tiba-tiba dia dapat kabar, dia datang. Di mana niat bersamanya? iya, itu dimulai dari apa? Kegaduhan ya. Kegaduhan. Kegaduhan di pasar, terus ada teriakan-teriakan. Betul. Akhirnya si istri Maya yang mendengar terus bereaksi kan, ya wajar aja dia mau tahu. Iya. Nalurinya terus membela suaminya ya. Saya pikir naluri aja sih. betul. Oh, Ya, sama aja sebenarnya apa kemarin tuh yang kasus viral ya. iya. Yang kasus viral di mana? Sleman. Di PN Sleman tuh. Iya. Yang sudah ditersangkakan kan. Dia itu yang jamret, istrinya dijamret, tiba-tiba dia ingin membela istrinya, dia kejar itu penjamret. Yang akhirnya mati penjamretnya. Iya. Sempat Iya, ditersangkakan. iya, sih mirip-mirip kayak gitu ya. Lah, pertanyaan saya kan, Nah, ngapain dia kejar itu jamret? Karena istrinya dijamret. iya, naluri suami kan yang menolong istri kan. Hampir mirip lah, Iya. gitu. Kembali ke soal tadi tahanan ya, tadi ada Oke. abang bilang kan dia dikasih tahanan kota ya. Iya, statusnya. gelang. Dikasih gelang yang ada JPS-nya, sementara kan dia harus cari nafkah. Iya. Yang kalau dari beberapa sudut pandang ya, dari kenyataan faktanya minim sekali untuk melarikan diri ya, karena dia harus menghidupi keluarganya ya. Jadi perlakuan mungkin kejaksaan punya pertimbangan, tapi ya sudut pandang abang sendiri gimana ngelihat apa status dan perlakuan terhadap Maya sebagai tahanan ini dengan Saya sampaikan tadi ya, kami ini bukan tipikal pengacara yang membela klien membabi buta. ya, Artinya biar kita bisa melihat permasalahan itu secara objektif. Kalau ditanya bagaimana saya melihat, saya pribadi, Iqbal nanti pasti beda lagi. Bagaimana melihat status Maya yang dijadikan sebagai tahanan. Istilah katanya ditersangkakan kemudian menjadi tahanan kota. Menurut saya nggak layak. Nggak ada satupun potensi Maya ini melarikan diri, nggak ada satupun potensi Maya ini mengulangi kembali perbuatannya, nggak ada potensi untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang mau dihilangkan? Mau melarikan diri kemana? Anaknya ada 3 masih kecil, Pak. Dia menghidupi ibunya. Dia ini tulang punggung juga sekarang nih setelah suaminya di penjara nih. Terus apalagi? Mengulangi kembali apa? Jadi kalau saya ditanya ya, saya melihat nggak pantas dan tidak wajar Maya dijadikan sebagai tahanan kota. Menurut saya. Ya. Pada saat itu di kejaksaan memang dikasih gelang yang ada GPS. Saya pikirkan karena gelang ini kan belinya pakai uang rakyat toh. ya, Pasti gratis. Ternyata ada uang jaminan. Dipaksa lagi Maya harus cari uang 10 juta. ditahan ngasih duit. Kasih lagi, pakai kwitansi Pak. Ya, Kami punya buktinya. Kwitansi dari kejaksaan. Uang jaminan 10 juta. Memang sih dikembalikan pada saat sudah dilimpahkan di pengadilan, uang dari status jaminan tadi dikembalikan lagi di kejaksaan. Tapi saya nggak tahu ya, ada juga ternyata uang jaminan atau alasannya apa ya. Tapi itu yang kami temukan. Tapi emang ada aturan ya untuk apa? Uang yang dikeluarin terusnya gitu. Saya coba cari-cari sih, saya nggak tahu ya. Itu cuma diskresi dari kejaksaan aja. Kalau untuk tahanan kota, untuk pemasangan GPS itu memang ada. Ya. Nah, untuk menjamin bahwa dia areanya ada di sekitar Terpantau kota, lah. itu terpantau. Tetapi kalau untuk uang jaminan, itu kami sampai hari ini, kami bahkan mau ingin tanya juga ke kejaksaan itu dari mana regulasinya,
sampai dia buat minta uang jaminan. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Oh gitu. Hanya bilang itu uang jaminan kalau mau ingin dijadikan tahanan kota. Nah itu. Jadi itulah kira-kira jawabannya. Ya, kalau bergainingnya di situ jadi dia. Ini ditahan atau tahanan kota. Tapi kalau tahanan kota ada syarat lagi. Gitu. Syarat lagi. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya gimana Bang? Ngapain sampai akhirnya lanjut ke persidangan gimana tuh? Oke. Lanjut ke persidangan ini. Mulai ditahan kan si siapa yang gua tadi? Joni Erdinal Joni dan sama Sariful Sariful kan akhirnya ditahan. ya. Ditahan di rutan Sibolga namanya. Oke. Ini saya akan detailkan sedikit karena di sini ada yang menarik. Jadi perkara ini dilimpahkan di Pengadilan Negeri Sibolga. Register perkaranya itu di tanggal 5 Januari 2026. Dakwaannya adalah pasal 170. 5 Januari 2026. Oke, di sini kata kuncinya. Sebagaimana kita ketahui, di tanggal 2 Januari, KUHP dan KUHP nasional sudah berlaku efektif. 2 Januari 2026. Artinya apa? 3 hari sejak berlaku secara efektif KUHP dan KUHP baru. Di tanggal 5, kan di tanggal 5-nya nih, di register. Tapi dia masih menggunakan KUHP lama. 170 ayat 1. Register itu setelah penerapan KUHP nasional itu. Ya. Di sini kami kembali lagi, ada apa lagi nih? Apa jaksanya tidak paham? Apa memang dia salah ketik? Kami nggak tahu. Tapi menurut kami, kalau yang namanya aturan itu sudah berlaku secara efektif, nggak ada alasan dia nggak tahu. Nah, oke. Apa Pak yang menarik? Di KUHP baru dan KUHP baru ini, paradigma dari KUHP kita yang sekarang ini kan tidak lagi bersifat retributif, tidak lagi bersifat penghukuman. Tapi dia lebih sifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, kemudian kami tentunya melihat di sini ada hak penyelesaian bagi ketiga terdakwa ini. Siapa itu? Maya, Sariful, dan Joni. Apa haknya? Namanya RJ. Restoratif Justice. Mekanisme keadilan restoratif. Nah, tapi perlu kita juga harus ketahui syarat formilnya ada. Mekanisme keadilan restoratif ini. Tidak boleh ancaman hukumannya di atas 5 tahun. 170 ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan ya. 5 tahun 6 bulan. Berarti kami nggak bisa mengajukan. Ya kan, Bang? Kami nggak bisa mengajukan. Oke. Di sidang, kemudian dilanjutkan ke persidangan pembacaan dakwaan. Di dalam pembacaan dakwaan itu pun ada sedikit kejanggalan menurut kami. Kejanggalan pertama masalah identitas Sariful. Si Sariful ini dikatakan umurnya 29 tahun. Padahal faktanya dia baru umur 25 tahun, Sariful. Dan itu dikoreksi ditegur oleh hakim, ketua majelisnya. Bagaimana jaksa? Apa dasarmu bikin dakwaan ini? Izin yang mulia, BAP yang mulia kata dia. Oke. Kemudian begitu juga di pekerjaannya Maya. Sampai pada saat itu saya yang ikut sidang. Ketua majelis yang bilang dia menegur jaksa. Saya sampaikan izin yang mulia. Saya keberatan dan saya akan sampaikan itu di eksepsi. Ya sudah sampaikan di eksepsi. Oke. Kami eksepsi, Bang. Yang pertama kami eksepsi adalah kekeliruan dari penerapan hukum. Kenapa dia menggunakan 170 ayat 1 KUHP lama? Harusnya 262. Kenapa kami keberatan? Karena itu KUHP nasional ayat 1. Karena jelas di dalam aturan yang baru namanya ada asas lex favorio. Sebenarnya di aturan lama juga ada. Jika ada perubahan peraturan atau perundang-undangan, maka yang digunakan itu yang menguntungkan terdakwa. Di pasal 262 ayat 1, ancaman hukumannya 5 tahun. Di pasal 170 ayat 1, ancamannya 5 tahun 6 bulan. Pertanyaannya, yang mana yang menguntungkan? Tentunya 262. Nah, ini dasar pertama. Kemudian yang kedua, kami juga eksepsi tentang tadi kekeliruan pencantuman identitas. Ya, Sariful disampaikan 29 tahun, padahal faktanya cuma 25 tahun. Kan kesalahan, error in persona kan. Apalagi yang kami eksepsi, kejanggalannya. Di dalam dakwaan, seperti yang Abang nanti kami akan sampaikan dakwaannya itu, disampaikan ada keterlibatan anak namanya Abdul Karim Jona. Alias Jona. Ini fakta persidangan ya, jadi makanya kami berani ngomong di sini.
alias Jona, Iya. itu anak di bawah umur. Sudah diselesaikan proses peradilan pidananya melalui diversi namanya, Pak. Iya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ada yang aneh. Anehnya di mana? Tidak ada penetapan pengadilannya. Harusnya kalau ingin menyelesaikan permasalahan pidana anak itu harus ditetapkan di pengadilan. Tidak ada penetapan pengadilannya. 3 kejanggalan. Oke. Terus apa lagi, Pak? Terakhir itu yang Ya, keempat, yang ini apa? Persidangan. Iya. Terkait dengan penerapan pasal itu ya. Penerapan pasal. Nah, di dakwaan itu kan pasal 170. Nah, kita ajukan eksepsi kita ditolak. Nah, pertimbangan majelis hakim bahwa penerapan pasal 170 itu sudah tepat. Padahal eksepsi kita ajukan itu dengan dasar apa? KUHP nasional itu sudah berlaku. Ada yang namanya lex favoreo yang tadi disampaikan oleh Pak Salman. Terus kemudian di pasal 622 peralihan KUHP nasional itu menyebutkan pada saat undang-undang ini berlaku ya, peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP lama itu dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku. Nah, pertimbangan hakim mengatakan bahwa dakwaan menggunakan 170 itu sudah tepat. Tetapi pada saat pembacaan tuntutan kemarin itu yang digunakan oleh jaksa penuntut umum 262. Kan tentu ini menjadi standar ganda dalam satu pemeriksaan perkara yang hakimnya itu sama. Jaksanya sama. Kita sudah sampaikan di awal sebelum masuk pemeriksaan saksi itu keliru 170. Tetapi majelis hakim membenarkan jaksa dan menolak apa yang kita sampaikan. Ya. Tapi pada saat pembacaan tuntutan yang diterapkan jaksa itu 262. Berarti jaksanya merubah gitu. Merubah. Padahal kalau mau dilihat menggunakan apa di KUHP katakan enggak, maksudnya di dalam proses apa teknis gitu bisa Bang merubah gitu. Ya nggak bisa dong. Bisa ya? Ini jadi kalau untuk dilihat dari KUHP ya, kan dia buat apa? Oh iya, karena udah buat dakwaannya ini di tertanggal 23 Desember 2025. Itu sebenarnya masih bisa dia ada kesempatan 7 hari untuk dia lakukan perubahan sebelum dibacakan dakwaan. Sebelum dia bacakan dakwaan di persidangan. Ada 7 hari. Oke. Nah, 23 Desember 2025 terus kemudian tanggal 2 Januari 2026 itu dinyatakan berlaku, otomatis kan pasal yang diterapkan di dalam dakwaannya itu tidak berlaku. Harusnya dia punya itikat baik dan memiliki waktu untuk melakukan perubahan pasal 170 menjadi 262 ayat 1. Tapi itu tidak dilakukan. Kan tentu ini standar ganda. Iya, standar. Jadi menerima yang perubahan jaksa, tapi dia menerapkan juga yang lama gitu ya. Masalahnya bukan di situ. Kalau itu dibenarkan, kenapa eksepsi kami ditolak? Iya, itu masalahnya. Kan gini, Pak, saya jelasin ya. Dakwaan 170, kami eksepsi. Jaksa, kau salah. Harusnya kau gunakan 262. Berdasarkan A, B, C, D, dan seterusnya. Tiba-tiba ada namanya putusan selah. Di tengah-tengah hakim memutuskan. Dia bilang, apa yang dilakukan oleh jaksa sudah benar. Kelanjutnya lagi yang katakan Iqbal tadi, di tuntutan dia rubah ini pasal. Jadi 262. Celakanya lagi, Bang. Kita tunggu aja putusannya. Kalau sampai hakim menerima ini putusan menyatakan bersalah dengan pasal 262, saya nggak tahu lagi peradilan apa ini. Kalau memang dia benarkan itu 262, harusnya dia terima itu eksepsi. Kan saya ada eksepsi keberatan. Harusnya kau gunakan 262. Kan begitu. Nah, apa memang begitu? Contoh umpamanya. Saya besok dakwakan si Anu pasal sekian. Oh, karena tidak sesuai, ya nanti aja kita rubah di ujung. Peradilan apa ini? Nah, dan setiap ini saya juga sampaikan. Setiap kami mendampingi, saya nggak tahu ya. Saya ini udah berperkara belasan tahun. Biasanya kami itu berdebat dengan jaksa. Ini kami berdebat bukan dengan jaksa. Kami berdebat dengan hakim. Apa yang kami sampaikan itu sangat dia reaktif sekali. Saya dikatakan jadi gambaran gimana kan berdebat dengan hakim. Kalau banyak persidangan kan ya umumnya ya penuntut umum dengan penasihat hukum kan. Si hakim menengahin kan kalau udah misalnya sudah terlalu emosional kedua belah pihak kan. Nah, ini kalau yang ini Abang alami di pengadilan itu gimana mungkin Bang Iqbal. Jadi nanti Iqbal tambahin ya. Saya mau bilang kayak gini. Pertama, kami menanyakan izin majelis hakim yang mulia.
karena memang ada keberlakuan KUHP dan KUHP baru, kami ingin bertanya. Dan itu hal yang wajar kok kita bertanya. Ini aturan main yang mana yang kita gunakan? Hukum material dan hukum formil apa yang kita gunakan? Apa jawab ketua majelis? Nanti aja sampaikan di keberatan. Orang bertanya dia bilang keberatan. Sakit kepala satu. Yang ditanya juga gitu ya. Kemudian kedua, di persidangan selanjutnya lagi. Ini sebelum tuntutan ya. Izin majelis hakim yang mulia, kami ingin bertanya, apakah ketiga terdakwa ini masih bisa menggunakan haknya untuk menggunakan MKR, mekanisme keadilan restoratif? Sudah tidak bisa. Alasannya karena Anda sudah melakukan eksepsi. Saya bingung, Pak. Kalau saya melakukan eksepsi, terus saya nggak bisa menggunakan hak saya. Satu. Ada lagi hakim anggota tuh. Wah, ini luar biasa lagi. Makanya kata dia, kalau baca aturan tuh jangan setengah-setengah, saya sampaikan dasarnya. Mekanisme keadilan restoratif itu dapat dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, saya bilang. Dia bilang, oh ini kan udah penuntutan, kata dia. Ya kan? Saya gantung. Satu lagi yang mulia. Pemeriksaan persidangan. Oh ya kan kita udah nggak bisa. Karena ini dengan alasan nggak jelas lah saya bilang. Sepemahaman saya Pak. Itu pemeriksaan persidangan. Persidangan. Sepemahaman saya yang dikatakan pemeriksaan persidangan itu sebelum putusan pengadilan. Karena kalau sudah putus di pengadilan apalagi yang mau diperiksa. Game over kan? Dia alasannya tidak bisa. Kalau Anda mau berdamai, silakan berdamai di luar. Saya sampaikan izin yang mulia bahwa kalau perdamaian di luar dengan perdamaian di situ berbeda. Yang disampaikan di dalam KUHP itu perdamaian di dalam persidangan. Kita catatkan, kemudian ada mekanismenya. Ya sudah nanti kami pertimbangkan. Galak sekali, Pak. Kami dianggap arogan, nggak tahu saya arogannya di mana. Nah, kemudian Iqbal juga pada saat itu dia mengalaminya. Iya. Apa tuh yang hampir palu melayang tuh. Jadi itu jadi dari Bang Salman sendiri. Jadi ini ya, ceritanya juga sama sedikit. Saya ingin mau sampaikan bahwa dari banyaknya proses persidangan yang saya pernah lalui, baru kali itu saya lihat mengalami proses persidangan yang itu lawan saya bukan jaksa penuntut umum, tetapi majelis hakim. Ini saya sampaikan seperti ini. Ini kalau seandainya diperlukan videonya, rekaman videonya, kami punya. Karena setiap kali proses pemeriksaan persidangan, itu kami diberikan izin oleh majelis hakim untuk melakukan record. Suasana persidangan terekam. Terekam. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, pada saat saya tanya si Iski, dia ini kan terdakwa, ya kan, di perkara nomor 10. Perkara nomor 10. Dan di perkara nomor 11 dan 12 yang terdakwanya adalah Joni Erdinal dan Sariful Harahap, serta Maya Sari di perkara nomor 11, dia ini korban, si Iski ini. Oke. Saya tanya sama si Iski, kenapa bisa saudara menjadi terdakwa? Karena berantem sama siapa? Sama Joni Erdinal. Sudah akui? Iya, saya sudah akui dalam persidangan tanggal 11 Februari yang perkara nomor 10. Dia akui bahwa saya melakukan pemukulan. Ada persidangan lain. Ya dengan terdakwanya si Iski. Si Iski. Nah, saya sampaikan. Itu pada saat kapan? Tanggal 18 Mei 2025, Pak. Jam berapa? 14.30. Waktu yang sama dengan si Joni Erdinal, Saripul, dan Maya Sari menjadi terdakwa. Jadi menjadi aneh bahwa locus tempus delictinya sama, tapi menempatkan seorang korban juga sekaligus sebagai terdakwa. Ya kan? Ini kan, ya saya mau tanya abang lah. Itu kalau liputan, kalau wartawan pasti bingung. Sebagai wartawan senior ya. Ini kok terdakwanya, ini kok sama ini terdakwa di sini. Jadi yang lain gitu. Sebagai jurnalis senior, abang kan ini pernah nggak selama pengalaman abang sebelum berlakunya KUHP nasional, ya, ini ada nggak seorang terdakwa sekaligus menjadi korban? Ya belum pernah sih. Di tahun 2026 itu sudah tiga. Sudah tiga. Yang kasus Sleman, yang kasus Bibi Kelinci yang kopi tiam kemarin, dan yang ini yang ketiga. Di tahun 2026 berlakunya KUHP nasional. Kita nggak tahu apakah KUHP-nya atau aparat penegak hukumnya yang tidak ini. Nah, pada saat saya tanya itu, majelis hakim yang potong saya. Majelis hakim potong, ya kalau mau bertanya, bertanya saja. Tidak usah terlalu menekan si saksinya. Ini di sini kami, ini tidak berpihak. Kami netral, objektif, sambil pukul palu. Ketuk tuh. Ada videonya, kayak orang ngamuk. Saya berpikir,
Saya tanya ke Yang saya mau tanyakan jaksanya ngapain jadi? karena triggernya itu saya tanya saksi, ini kenapa bisa kamu jadi korban sekaligus jadi saksi, jadi terdakwa? Kenapa? Tidak ada jawaban, saya kejar terus, mutar-mutar, akhirnya si jaksa bilang keberatan. Ini keberatan, saya bilang jangan potong karena apa? Pada saat jaksa punya kesempatan nanya saksi, kami tidak potong sama sekali. Jadi tolong jangan potong. Akhirnya apa? Hakimnya langsung ambil palu, mukul sekeras-kerasnya, ya, sekeras-kerasnya sampai bilang, sudah kalau mau bertanya, jangan suara kencang-kencang, ya kan? Kata hakimnya, kayak gitu. Jadi sambil marah-marah lah kayak gitu. Nah, ini aneh. Terus dalam proses pemeriksaan saksi yang lain ya, itu setiap kali kami bertanya ke saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ketika menjurus pada substansi perkara, itu selalu dipotong sama majelis hakim. Kita nggak tahu. Ya. Coba tadi ya, ada keinginan keadilan restoratif ya. Itu emang sudah kapan mulai terbetik atau gimana? Mulai ada niat atau apa alasannya atau sepanjang abang menangani ini ya? Sebenarnya pada saat kapan di awal itu pun saat di kepolisian, di Polres, kita juga sebenarnya saya kedepankan kalau ada ruang untuk berdamai aja. Bahkan pada saat itu di Polres juga saya sampaikan kalau ada memang upaya untuk sana kita berdamai, cuman mereka nggak mau. Sampai di persidangan, kenapa di persidangan di awal kami nggak menyampaikan? Kita ini kan mau mengajukan sesuatu harus ada legal standing, Pak. Apa dasarnya saya mengajukan MKR? Pasal yang digunakan 170, ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Sedangkan syaratnya tidak boleh melebihi 5 tahun. Makanya saya nggak ajukan. Cuman hakim menawarkan. Dia menawarkan, nanti kalau umpama ini kalian bisa berdamai ya, dan seterusnya. Kemudian dengan dasar tadi itu kan saya eksepsi. Kenapa saya eksepsi? Saya mau ini dakwaan itu kalau diterima eksepsi kami kan dakwaan akan diperbaiki. Pastinya kan kalau diperbaiki pasal yang digunakan bukan 170, Pak, tapi 262. Nah, di saat 262 baru saya ngajuin MKR. Karena udah terpenuhi syarat formilnya. Ternyata alhamdulillah ditolak eksepsi kami. Nah, tapi dengan dari situ pun saya nggak putus asa. Kami bertanya lagi, apakah kami bisa menggunakan MKR? Katanya udah nggak bisa karena Anda sudah eksepsi. Galak sekali, Pak. Galak sekali nih hakim. Saya lihat juga profilnya ini hakim, yang hakim anggota ya. Baru hakimnya. Tapi ada yang sangat saya sayangkan. Tapi di situ sempat saya waktu baca eksepsi itu pun saya sempat mau nangis tuh. Karena saya singgung. Ketua majelis ini adalah ketua pengadilannya. Harusnya bisa lebih bijak. Dia bisa mengayomi bagaimana proses persidangan. Saya sampaikan, izin yang mulia. Jangan sampai ada peristiwa ataupun tragedi contoh buruk di Republik ini tentang penegakan hukum, dan itu lahirnya di Pengadilan Negeri Sibolga. Yang notabene-nya ketua majelisnya adalah ketua pengadilan. Sampai terakhir tentang MKR ya, kami berkirim surat secara resmi. Kami kirim surat itu kepada ketua majelis, kami tembuskan ke ketua pengadilan, terus kami tembuskan ke ketua pengadilan tinggi Sumatera Utara, terus kita tembuskan juga itu ke Bawas, ke Komisi Yudisial, dan beberapa lah kami tembuskan itu. Nah, saya telepon rekan saya di sana, sampaikan melalui PTSP suratnya. Kemudian nanti kasih juga di persidangan. Di PTSP surat permohonan restoratif sudah diterima. Pada saat di persidangan dia menyampaikan, ditolak oleh majelis hakim. Kan udah dikasih kata dia. Dia nggak paham, Bang. Kenapa dikirim melalui PTSP kalau surat ini kapasitas dia sebagai ketua pengadilan? Kenapa diserahkan melalui persidangan? Karena kapasitasmu sebagai ketua majelis. Dia nggak paham. Nah itu kan makanya kalau menurut saya sebenarnya ya kalau saya pribadi, apa sebenarnya solusi yang terbaik menurut saya? Satu, selain dari reformasi mental kehakimannya, aparat penegak hukumnya ada satu. Fungsi pengawasan itu harus bersifat preventif. Ada contoh sebenarnya yang menurut saya sangat bagus. Saya kan kami ini sering sidang di MK. MK itu sangat bagus untuk jadikan role model. Jadi setiap persidangan buat aja itu pengawasan langsung live.
kayak MKTV, kalau di DPR Parlemen TV kan. Ya. Jadi kalau memang terjadi apa-apa, udah langsung ada buktinya. Iya. Bang, sebelum kita ini nih nelpon Ibu siapa, Ibu Maya Bu ya? Maya Sariara. Iya. Ya Bu, saya dari Ibu Maya, saya Ivan dari Bincang Lepas nih Bu. Saya dengar nih baca berita juga tentang kasusnya Ibu ya, yang didakwa pengeroyokan ya Bu ya. Ibu sekarang kan jadi statusnya terdakwa ya, terdakwa ya. Bu bisa ceritakan sedikit Bu waktu kejadian suami Ibu kan waktu itu dipukulin ya Bu di mana di pasar kalau tidak salah. Gimana Bu waktu itu Ibu pertama kali dengar suami Ibu dipukulin orang itu dalam hal ini si Eski, gimana Bu? Ceritakan. Dari awal Pak. Ya, Ibu waktu itu di mana? Waktu itu dapat kabar bahwa suami Ibu tuh sedang dipukuli orang gitu. Oh, awalnya Pak saya jualan di atas. Adalah sama anak saya sedang makan siang. Ya. Adalah seorang sorakan dari bawah. Maya, matilah suamimu. Sehingga aku turun dengan kaki yang gemetar, tangan gemetar. Sampai aku di situ Pak, tengoklah suamiku berlebuk darah, mukanya semuanya. Ya Bu, waktu itu suami Ibu bisa di mana Bu? Posisinya suami Ibu di mana? Di jalan raya, di bawah, di parit atau di apa? Di parit lah Pak, sedang dipukuli. Nah, suami Ibu tuh di parit maksudnya di bawah atau di atas atau dia bergumul begitu Bu? Kalau Ibu waktu Ibu di bawah Pak. Artinya Ibu ditindih sama itu yang siapa? Yang mukulin itu, betul gimana? Iya, yang memukul itu di atas perutnya duduk. Gitu. Tangan Ya, kanannya menencunya. Tangan kirinya menyekek suami saya Pak. Itulah aku turun ke bawah yang ku tengok. Suamiku semua berlebuk darah. Sehingga kami semua menangis. Iya. Berapa lama waktu itu Ibu ngeliat tuh suaminya dipukuli sama di dalam posisi di bawah? Itu berapa lama kira-kira Bu? Yang aku nampak Pak adalah kira-kira kurang lebihnya sebelum terlepas dia adalah 10 menit. 10 menit. Udah turun aku ke bawah. Nah, Ibu waktu itu ngelihat suami Ibu gimana tuh Ibu sebagai suami istri kan yang melihat suaminya dalam keadaan itu, perasaan Ibu gimana? Kan tadi Ibu juga bilang kaki gemetar, itu apa yang membuat Ibu seperti kakinya sampai gemetar, apa karena takut atau karena ngeri atau gimana? Sok Pak menengok suami saya kayak gitu karena takut suami saya mati. Karena ditonjok terus, tidak mau dia melepas. Sama dicekek. Ya, itu gambaran. Ya gambaran wajah suami Ibu gimana tuh? Apa sudah luka-luka atau penuh berlumuran darah atau biru-biru memar-memar tuh gimana Bu? Kalau yang Ibu lihat saat itu? Ini bocor di sininya Pak, memerlah merah. Matanya ini merah. Di dalam matanya ini merah Pak, matanya ini. Yeah. Darah di matanya ini kan Pak, kena tonjok itu di sininya berdarah, sininya bilangnya bocor ininya Pak, di sininya baru, di sininya hancur lah, mulutnya pun hancur pecah. Oh gitu. Nah, Ibu melihat kondisi itu sebagai istri gimana? Apa hanya menangis aja atau teriak-teriak minta tolong supaya orang membantu atau menolong suami Ibu secara naluri gitu? Ku coba Pak menolong, tapi tenaga saya tidak ada karena saya sudah gemetar. Sehingga saya minta tolong, bersorak-sorak, tolong suami saya. Dia selalu memukul terus. Sebentar Bu, yang menarik itu maksudnya yang Ibu tarik itu siapa? Terus bagian apanya yang ditarik tuh Ibu, yang Ibu pegang untuk menarik siapa itu? Menarik pelaku ini Pak, yang menonjok ini, menariknya, ditarik punggungnya ini Pak. Nah. Ibu sampai berapa kali sampai akhirnya nggak kuat terus minta bantuan orang, berapa kali Ibu narik kira-kira berapa kali? Cuma sekalinya Pak aku tarik sehingga aku tidak kuat. Sehingga aku minta tolong lah Pak supaya datang orang. Terus selanjutnya apa yang terjadi itu setelah ada orang datang menolong atau kerabat atau barangkali orang-orang di adalah
adalah tong Pak, saudaraku yang bernama Saripul, adikku lah. Datanglah dia untuk menerai ininya Pak, punggungnya, menarik punggung si pelaku. Nah, Ibu, setelah itu kondisi Ibu kan itu setelah kejadian Bu ya. Kondisi suami gimana Pak? Masih sadar atau sudah tidak sadarkan diri, kan dipukulin tuh, atau langsung ditolong orang untuk dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Sudah lemas lah tong Pak dia, aku nampak di situ sudah pasrah lah, sehingga berdiri pun yang ku dirikannya dia, putar tangannya ke sini, dipapa, membawa ke rumah sakit. Oh gitu, ya. Terus di rumah sakit ada apa tindakan dokter Bu? Oh, belum ke dokter kami tong Pak, masih ke bidan, karena biar dekat pertolongan pertama. Pertolongan pertama, ya ke bidan dulu ya. Sempat dirawat lama atau di bidan, Kak? Kalau di bidan enggak, tapi kalau di rumah sakit Pandan iya Pak. Berapa hari dirawat? Oh, hari Senin kami ke rumah sakit Pandan malamnya, hari Rabu lah pulang Pak, sore kira-kira jam tengah 16 sampai di sini kurang lebihnya. 3 hari ya. Nah itu kan kondisi. Nah sekarang selanjutnya nih Bu ya, kan sekarang kondisi apa? Selanjutnya kan ke apa? Proses hukum Bu ya. Nah, ini kan Ibu akhirnya ya ditetapkan sebagai terdakwa pengeroyokan, terus apa? Saudara Ibu juga ditetapkan sebagai apa itu terdakwa juga. Ini gimana Bu? Kan gimana dengan aktivitas hari Ibu sebagai pedagang nih? Itu suami juga kondisinya kan masih tidak memungkinkan nih setelah kejadian itu. Gimana Ibu nih menjalani hidup dengan kondisi seperti ini? Sakit lah tong Pak, sakit sekali rasanya. Karena biasanya suami saya yang tulang punggung. Tiba-tiba jadi saya yang ke pasar, saya mengurus anak-anak. Dan mengurus sekolahnya lagi masih kecil-kecil. Dan lagi cari duit supaya makan anak saya. Sakit sekali lah Pak, tanpa suami. Nah, Ibu selama proses pengadilan itu ada biaya yang dikeluarkan nggak untuk apa menjalani proses hukum ini Bu? Maksudnya Pak biaya ke mana? Iya untuk mondar-mandir ke pengadilan kah, terus ke rumah sakit, terus ke polisi, gimana? Iya lah Pak, ada lah Pak, ongkos-ongkos ke situ ke pengadilan, ke rumah sakit. Manalah sempat masak, apa kalau waktu di rumah sakit dirawat, beli nasi lah. Siapa yang masak menjaga suami saya lagi nami di situ? Iya, dengan suami Ibu di mana posisinya sekarang? Keadaannya? Suami saya sekarang di lapas Pak, ditahan. Jadi di lapas suami Ibu ya? Ya udah Bu ya. Pak? Ya sekarang apa? Gimana Ibu nih? Kan suami biasanya yang berjualan Bu ya. Dan Ibu Maya yang membantu. Dengan ini jadi Ibu yang menggantikan semuanya atau gimana? Iya Pak. Akulah tempat semuanya mengurus anak, cari nafkah, akulah semuanya. Terasa sakit lah Pak, sakit sekali, dan lagi perut yang besar. Nah ini kan ada apa ya, saya melihatnya nih Bu ya, ada ketidakadilan ya Bu ya. Ibu yang hanya apa secara naluriah ya sebagai istri melihat suami yang dalam kondisi dipukulin orang kan naluriah membantu. Tapi kenyataannya Ibu jadi terdakwa, begitu juga suami malah sekarang di lapas. Gimana nih Ibu nih harapannya, terus gimana perasaannya, terus apa yang Ibu harapkan dari ini nih, apa ingin segera cepat selesai persoalan gitu atau gimana nih? Saya Pak berharap biar selesailah persoalan ini, pulang suamiku dari sana. Yang penting pulang Bu ya suaminya Bu ya. Iya, karena suamiku yang dipukul Pak, setelah dia sembuh ditangkaplah dia. Ya udah berapa lama Bu suaminya ini di lapas Bu? Bulan 10 itulah Pak. Bulan 10 berarti sekarang sudah bulan Maret ya. Udah 5 bulan Bu ya. Ya Ibu terima kasih Bu Maya ya. Semoga ya saya doakan lah, kita juga berharap kita bantu teman-teman yang menolong Ibu nih. Semoga persoalan hukum yang membelit ya keluarga Ibu segera selesai dan mendapat keadilan Bu ya. Kita doakan. Semoga Ibu selalu sehat selalu Bu ya. Sehat-sehat selalu Bu ya.
jaga Iya, apa Pak. kehamilannya ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya, Bu Maya ya. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau Ya, Iqbal. ini tadi soal apa ya, kan kasus semacam ini kan ada tuh Sleman, terus yang kemarin di Kopitiam itu ya. Kembali lagi ke kasus Ibu Maya. Maya ini kan. Padahal DPR sendiri kan beberapa waktu lalu sudah menyoroti ya kasus ini yang di Sleman itu sampai sebegitu rupa, akhirnya ada keadilan lah bagi yang terkait di sana ya. Dalam arti si suaminya ya akhirnya dibebaskan kalau yang di Sleman kan. Sleman ya. Nah, tapi pada kenyataannya tidak semulus itu ya. Buktinya terjadi lagi ya. Nah, ada yang mau disampaikan terkait pada otoritas seperti DPR ya, Prof Edi yang kita tahu sendiri kapasitasnya, mungkin ada yang mau disampaikan sehingga apa proses penegakan hukum ini ya jauh lebih baik lah, atau enggak paling tidak terkait kasus yang abang sedang tangani. Kalau saya sih melihatnya gini ya, saya agak tarik mundur ke belakang. Prabowo ini presiden kita ini kan niatnya baik sekali ya. Kenapa? Supaya penegakan hukum itu baik, kesejahteraan hakim harus diperhatikan. Kalau saya bilang, kalau saya sih melihatnya, niat Pak Prabowo itu baik. Cuman ternyata menaikkan mau segede apapun itu gaji dari hakim, ya. Kalau tidak ada pengawasan penegakan hukum itu nonsen. Itu pengawasan yang lebih ketat ya. Menurut saya yang paling penting adalah pengawasan. Tapi pengawasan bukan di ujung ya, pengawasan di awal. Makanya saya bilang preventif. Jangan tunggu putus dulu. Dari sejak awal proses pemeriksaan di persidangan ini harus diawasi. Karena disinilah transaksi, disinilah yang namanya abuse of power, semua yang ada di sini. Kalau menurut saya sih itu yang paling penting, dan harapannya kepada pemerintah sebenarnya segera membuat suatu aturan bagaimana fungsi pengawasan peradilan yang efektif. Buatkan kanalnya. Kalau saya melihat sih yang paling penting itu kayak MK aja. MK itu setiap sidang ada live. Bikin persidangan seluruh Indonesia live, bisa dimonitor oleh siapapun. Itu sih kalau dari saya. Ya kalau dari Mas Bang Iqbal nih gimana nih? Ya kalau saya dengan ada kalau baru ini sih apa yang sedang ditangani ini ya. Ya sama seperti yang disampaikan Bang Salman ya. Contoh kayak pemeriksaan di kepolisian ya. Kalau merujuk di KUHP ya, itu sudah di-record ya dalam proses pemeriksaannya. Nah, kenapa tidak sekalian saja dibuat aturan, yaitu dalam proses persidangan dilakukan record, live streaming. Karena apa? Gini, ini kan proses pemeriksaan di persidangan itu bukan hanya orang yang berkepentingan di dalam perkara yang terkait proses pelaksanaannya, tetapi masyarakat yang di luar sana juga ya, itu berkepentingan untuk tahu bagaimana sih proses penegakan hukum yang ada saat ini di Indonesia. Nah, itu. Jadi saya berharapnya dengan adanya kasus seperti ini, Mahkamah Agung dan atau Kejaksaan Republik Indonesia itu segera melakukan reformasi secara komprehensif dan juga secara inklusif. Ya, demi tegaknya hukum di Indonesia. Itu aja sih. Terima kasih ya. Itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan tim penasihat hukum dari Ibu Maya. Saya pesan terakhir Bang, pesan terakhir saya, kita nggak akan pernah mengerti apa itu arti keadilan kalau kita sendiri belum pernah mengalami ketidakadilan. Itu aja sih. Itu yang dirasakan oleh Maya. Iya, ya tadi dari pendapat dari Mas Iqbal ya, terus Bang Salman mengenai kasus dari Ibu Maya ini ya. Oh iya, sebentar Bang. Iya. Satu aja. Jadi kalau perkara ini ya diputuskan dan dinyatakan misalnya ya dinyatakan terdakwa ini bersalah, maka tentu ini akan menjadi presiden untuk kedepannya, menjadi rujukan bahwa membela suami yang hampir mati oleh istri itu bisa saja menjadi terdakwa, dan ini akan dijadikan presiden untuk kedepannya dalam memutus perkara-perkara lainnya. Gitu. Iya, benar sekali Bang. Jadi ini mudah-mudahan ya kasus dari Ibu Maya menjadi momentum ya. Mudah-mudahan momentum itu menjadi proses peradilan persidangan Indonesia yang lebih baik ya. Ya, karena di sini kompleks sekali. Ada KUHP baru dan KUHP nasional yang di sini bertabrakan semua di sini. Juga ada proses peradilan yang seperti itulah jalannya, yang agak beberapa kejanggalan yang bisa ditemukan ya.
terus penggunaan pasal, terus belum lagi ini bukan juga kasus yang semacam yang pertama ya, tapi sudah ketiga yang harusnya dengan KUHP baru, KUHP nasional harusnya tidak terjadi lagi, ternyata ini terjadi lagi, dan tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi lagi kalau para penegak hukum dan praktisi hukum sendiri yang tidak aware, punya effort, punya keinginan atau keteguhan untuk menjalankan mana yang benar ya, mana yang seharusnya digunakan KUHP nasional atau yang seharusnya yang digunakan ya. Kalau tidak ada kemauan yang besar dan komitmen yang konsisten begitu ya nggak tahu lah gimana peradilan di Indonesia ya. Semoga kasus dari Ibu Maya yang di mana di Desa Lumut, Taponi Tengah ini menjadi momentum untuk perbaikan proses persidangan dan sistem peradilan di Indonesia. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Salman Al-Farizi dan Mas Muhammad Iqbal. Kita mungkin akan ketemu lagi di tema yang lain yang mungkin lebih tajam, kita akan bahas lebih tajam lagi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan kasih komentar. Tap-tap gadget Anda. Oke.